Sudah terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Katolik. Berbeda antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar, sebagai contoh, Anda mendengarkan suara saya misalnya. Anda mendengar suara seorang pastor yang memberikan renungan harian. Tetapi mendengarkan menunjukkan sebuah kualitas. Anda tidak hanya membiarkan suara masuk ke indera pendengaran Anda, tapi kemudian Anda menanggapi apa yang Anda dengar tadi, sehingga Anda sungguh-sungguh mendengarkan. Anda melibatkan pikiran Anda, bahkan perasaan Anda. Anda bisa mendengarkan misalnya kisah cerita dari pasangan Anda, atau Anda sebagai orang tua mendengarkan cerita anak-anak Anda, mendengarkan berita yang baik. Tapi apakah Anda terlibat sepenuhnya? Apakah Anda mendengarkan dengan hati? Apakah Anda memberikan tanggapan yang semestinya? Atau Anda menunjukkan bahkan resistensi, kemarahan, dan Anda justru mengecewakan orang yang berbicara dengan Anda? Seringkali terjadi komunikasi hanya terjadi sepihak, karena pihak yang lain tidak memberikan respons yang semestinya. Di dalam karya keselamatan Allah pun mengalami bahwa manusia kerap kali mendengar tapi tidak mendengarkan. Mereka mendengar teguran, mereka mendengarkan sapaan firman Allah kepada mereka, tapi mereka miskin dalam menanggapinya. Dalam Injil hari ini, dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya mengenal suaranya, Ia mengenal mereka, dan kemudian mereka mengikuti Yesus. Seperti itulah kita mendengarkan suara Tuhan. Apakah kita juga mau semakin mengenali Dia dan kemudian mengikuti Dia? Mengikuti dalam arti kita memahami apa yang menjadi kehendak Dia, apa yang menjadi perintah Dia, yang semuanya adalah untuk kebaikan kita. Tapi kerap kali kita mengabaikannya karena kita merasa kita punya kemandirian, kita punya kebebasan, dan kita mencari apa yang menjadi kesenangan kita atau yang kita anggap sebagai kebahagiaan. Padahal semua itu dapat menyesatkan kita dan merusak hidup kita. Maka mari kita mencoba setiap hari untuk mendengarkan apa yang baik yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tapi juga kita belajar mendengarkan yang baik ini juga dari apa yang disampaikan orang lain kepada kita. Nasihat-nasihat kehidupan, atau mungkin inspirasi yang dapat membangkitkan semangat kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Atau juga pengalaman-pengalaman kehidupan, entah pengalaman kita sendiri atau pengalaman orang lain yang dapat juga memperkaya kita dan memberikan kepada kita, membuka wawasan kita untuk sesuatu yang baru, dan kemudian kita bertumbuh menjadi lebih baik pula. Mari kita belajar untuk semakin mendengarkan suara Yesus yang menuntun hidup kita, dan juga mendengarkan suara Dia di dalam berbagai peristiwa kehidupan kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Terimalah berkat yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, salam sehat, semangat, dan bahagia.